Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang contoh soal dan ada beberapa latihan soal yang mungkin kalian bisa coba untuk mengerjakan ya. Ini masih tentang induksi matematika bagian 1, yaitu tentang sigma. Nah, untuk yang contoh soal pertama, ada yang pertama misalkan di sini ada sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari AI. Maka di sini nilainya sama dengan A1 karena I-nya berjalan dari 1 sampai 6, berarti A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 tambah A6. Nah, karena bentuknya A, ya sudah biarkan seperti ini hasilnya. Tapi lain ketika kita lihat di contoh yang kedua, contoh yang ini ya. Sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari K kuadrat. Berarti dia K-nya dari 1, berarti di sini karena K kuadrat berarti K-nya kita ganti 1. Kalau yang tadi yang nomor 1 I-nya diganti 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, kalau ini K-nya kita ganti 1 sampai 6. Karena K kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat 4, 2 kali 2 kan, ditambah 3 kuadrat 3 kali 3 9, ditambah 4 kuadrat 4 kali 4 16, ditambah 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat sama dengan di sini 25 ya. 5 kuadrat berarti 25. 1 tambah 4 5, 5 tambah 9 14 ya. 14 tambah 16 berarti 30 ya. 30 tambah 25, 30 tambah 25 berarti 55. Nah, sehingga nilai dari sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari K kuadrat adalah 55. Kemudian ada sigma yang contoh ketiga ini, ada sigma B sama dengan 4 sampai 6 dari 3B plus 2. Berarti B-nya ini berjalan dari 4 sampai 6. Karena 3B plus 2 berarti di sini 3 kali 4 dari 4 ya. 4, 3 kali 4 tambah 2, 2-nya tetap, 3-nya tetap, yang berbeda adalah yang B-nya. 3 kali 4 tambah 2 ditambah 3 kali 5 tambah 2 ditambah 3 kali 6 tambah 2. Karena di sini sampai 6 berarti di sini cukup sampai 6 aja. Kalau misalkan di sini batas atasnya ini 7, berarti di sini juga ada ditambah 3 kali 7 tambah 2. Karena ini sampai 6 berarti ini cukup sampai 3 kali 6 tambah 2. 3 kali 4 12 ya. 12 tambah 2 14. 3 kali 5 15. 15 tambah 2 17. Ditambah 3 kali 6 18. 18 tambah 2 20. Nah, kemudian kita tinggal jumlahkan 14 tambah 17 kan 31. 31 ditambah 20 berarti sama dengan 51. Ini hasilnya. Nah, sebagai latihan ini kalian bisa coba dua soal ini. Tentukan nilai sigma berikut. A, sigma X sama dengan 1 sampai 7 dari X kuadrat berapa? Kalian coba kerjakan. Kemudian yang B, sigma A sama dengan 4 sampai 8 dari A kuadrat plus 7 sama dengan berapa? Coba kalian kerjakan untuk latihan soal yang pertama. Dari kalian bisa lihat referensi dari contoh soal yang pertama tadi. Kemudian kita lanjut ya. Ini kalian tulis dan kemudian kalian bisa kerjakan untuk latihan. Kemudian ini ada contoh soal 2. Contoh soal 2 diketahui sigma N sama dengan 6 sampai 25 dari pi sama dengan 10. Jadi nilai sigma
N sama dengan 6 sampai 25 pi ini adalah 10. Maka berapakah nilai sigma N sama dengan 6 sampai 25 dari 2 plus pi? Nah, untuk ini caranya, ini kebetulan pilihan ganda ya, ada opsi jawaban 50, 60, 70, 80, dan 90. Nah, pembahasannya, nah ini kita kan diketahui nih, sigma N sama dengan 6 sampai 25 pi itu nilainya adalah 10. Yang ditanyakan adalah sigma N sama dengan 6 sampai 25 dari 2 plus pi. Nah, pembahasannya ini kita pakai sifat sigma, kita pecah dia jadi 2 sigma. Sigma N sama dengan 6 sampai 25 dari 2 ditambah, karena di sini ditambah berarti ini juga ditambah, sigma N sama dengan 6 sampai 25 dari pi. Nah, sama dengan, nah karena ini dia ditambah berarti batas yang atas ini, batas atasnya ini dikurangi batas bawah ditambah 1 dikali 2. Nah, karena ini 2 berarti ini 2 ditambah yang ini tetap sigma N sama dengan 6 sampai 25 pi. Nah, biarkan tetap ini. Nah, yang ini kita biarkan tetap dulu, 25 dikurangi 6 ditambah 1 dikali 2 ditambah, kan ini diketahui sigma N sama dengan 6 sampai 25 pi. Ini kan kita ketahui dia nilainya 10 ini ya. Nah, kita masukkan di sini tambah 10. Sehingga nilainya adalah 25 kurangi 6 kan 19. 19 ditambah 1. 19 tambah 1 kan 20. Nah, 20 dikali 2. 20 kali 2 tambah 10. Sama dengan 20 kali 2 40 ya, ditambah 10 jadi 50, seperti itu. Nah, untuk sebagai bahan latihan kalian coba kerjakan latihan soal 2 ini ya. Jika diketahui sigma M sama dengan 4 dari 28 pi sama dengan 19, maka nilai dari sigma M sama dengan 4 sampai 28 dari 4 plus pi adalah berapa? Coba kalian tulis di buku, kemudian kalian buat latihan, kalian coba kerjakan. Oke, lanjut ya untuk contoh soal berikutnya. Ini contoh soal 3. Tentukan hasil notasi sigma berikut. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari I kuadrat min 3I plus 2. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan ya. Nah, pembahasannya seperti ini, kita pecah juga sama seperti yang sebelumnya tadi. Kita pecah karena di sini ada 3 ya, I kuadrat min 3I sama 2. Kita pecah dia. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari I kuadrat dikurangi, karena di sini kurangi, jadi di sini juga dikurangi. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 3I ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari 2. Oke, kita masukkan I kuadrat berarti 1 sampai 5 berjalan, I-nya berjalan dari 1 sampai 5, kemudian dikuadratkan. Berarti ini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Kemudian dikurangi, yang I-nya juga berjalan, karena di sini 3I berarti 3 kali I. I-nya dari 1 sampai 5 berarti 3 kali 1 tambah, jangan lupa ada kurungnya ya. Ini yang di dalam ini ditambah semua, baru nanti akan jadi pengurangan. Kemudian 3 kali 1 tambah 3 kali 2 tambah 3 kali 3 tambah 3 kali 4 tambah 3 kali 5. Nah, ditambah karena ini konstanta hanya 2 sama seperti tadi, maka batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikali 2, sehingga 5 dikurangi 1 tambah 1. 5 batas atas dikurangi batas bawahnya kan 1, yang ini ya, ini, kemudian ditambah 1 dikali 2. Nah, ini kita cari 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Dikurangi masih dalam kurung.
3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15. Ditambah ini kan 5 kurangi 1 tambah 1 berarti dia jadi 5 kan, 5 kali 2 itu ya. Oke, selanjutnya ini kita tambah 1 tambah 4 5, 5 tambah 4 14, 1 tambah 4 5, 5 tambah 9 9 tambah 5 tadi berarti 14 ya, 14 tambah 16 berarti 30 ya, harusnya ini 55 ya, 30 tambah 25 berarti ini 55 ya, 55 ini. Oke, sebentar ya, ini coba saya ganti dulu, ini jadi 55, ini 5. Nah ini 55 dikurangi 3 tambah 6 9, 9 tambah 9 18, 18 tambah 12 berarti 30 ya, 30 tambah 15 45. Kemudian 5 kali 2 10 berarti 55 dikurangi 45 kan 10, 10 ditambah 10 berarti dia jadi 20. Nah ini jadi 20, ini 20 ya. Oke, kita ubah dia jadi 20. Oke. Oke. Nah, jadi nilainya dia adalah 20. Oke. Selanjutnya, nah ini ada latihan soal 3. Nah, kalian bisa kerjakan. Tentukan hasil notasi sigma berikut. Sigma dari P sama dengan 7 sampai 10 dari P kuadrat plus 2P plus 8. Kalian tulis di buku, kemudian kalian kerjakan. Sebagai bahan latihan, kalian bisa lihat juga referensi untuk belajar, diingat-ingat kembali contoh soal yang barusan, contoh soal 3 tadi, sehingga untuk mengerjakan latihan soal 3 ini. Seperti itu ya. Kita lanjut untuk contoh soal 4. Nah, contoh soal 4 ini mengubah batas bawah. Misalkan di sini ada nyatakan operasi notasi sigma berikut dalam satu notasi sigma. Di situ ada sigma A sama dengan 6 sampai 10 dari A kuadrat plus 1 ditambah sigma A sama dengan 2 sampai 6 dari 4A plus 3 dengan batas bawahnya 2. Nah, maka kita coba kerjakan pembahasannya. Nah, di sini kita tulis kembali ya soalnya. Ini sigma A sama dengan 6 sampai 10 dari A kuadrat plus 1 ditambah sigma A sama dengan 2 sampai 6 dari 4A plus 3. Nah, ini karena tadi batas bawahnya 2, berarti batas bawah, kita lihat yang bawah, karena batas bawah ya, berarti A sama dengan 6 ini harus dikurangi berapa supaya jadi 2? Berarti dia harus dikurangi 4. Maka yang atas, batas atasnya juga harus dikurangi 4. Yang 10 ini juga harus dikurangi 4. Nah, karena dia dikurangi, maka di sini yang A kuadrat ini dia harus ditambah 4. Jadi A, ini kan A kuadrat, maka yang A kuadrat itu kita ubah jadi A plus 4 kuadrat ditambah 1. Satunya tetap dari sini. Kemudian ditambah tetap ya ini sigma, karena dia yang bawah, batas bawahnya sudah 2, berarti ini tetap kita biarkan aja dia sigma A sama dengan 2 sampai 6 4A plus 3 kita biarkan tetap. Kemudian sama dengan kita kurangi 6 kurangi 4 2, 10 kurangi 4 6 dari, nah ini A plus 4 kuadrat, A dikuadratkan jadi A kuadrat ditambah 2 kali 4 kali A berarti dia 8A ditambah 4 dikuadratkan berarti dia jadi 16 ditambah 1 ini miliknya yang atas ini tetap 1 ditambah ini tetap sigma A sama dengan 2 sampai 6 dari 4A plus 3 tetap kita biarkan dan kita hitung yang ini ya,
sigma A sama dengan 2 sampai 6 A kuadrat plus 8A, karena dia nggak punya teman, ya udah biarkan jadi dia 8A ditambah, nah ini sama-sama nggak punya variabel, nggak punya huruf, nggak punya A atau nggak punya huruf yang lain. 16 sama 1 kita jumlahkan, dia jadi 17 ditambah sigma A sama dengan 2 sampai 6 dari 4A plus 3. Kemudian ini kan udah sama sigmanya, nah kita jadikan satu kurung, jadi A kuadrat plus 8A plus 17 ditambah, karena ini tambah, plus 4A plus 3, sehingga kita peroleh yang A dengan yang A, yang nggak punya A sama yang nggak punya A. Berarti di sini A kuadrat plus 8A tambah 4A 12A ditambah 17 plus 3 jadi 20. Nah, untuk sebagai bahan latihan, kalian lihat di latihan soal 4 ya. Latihan soal 4 ini kalian coba di buku tulis kalian. Dan ini sama caranya untuk yang sigma, untuk operasi sigma yang batas atas. Ini contohnya seperti ini, sama soalnya seperti tadi, hanya saja ini tinggal kalian kurangi saja. 15 jadi 12, 10 jadi 12, berarti harus ditambah, karena ditambah dia ditambah 2 kan, yang satu juga harus ditambah 2. Nah, sehingga karena ditambah A nya jadi dikurangi 2. Kalau yang ini ditambah, kalau yang ini ya, kalau yang ini kan dikurangi, dia jadi ditambah, karena dia 15 ke 12 kan dikurangi 3, berarti di sini harus ditambah 3. Caranya sama, kalian hitung sama, kemudian tinggal ini dikali 3 kali A, 3A, 3 kali min 2 berarti min 6. Ini pun juga sama, 2 kali A plus 3 kuadrat, berarti A plus 3 dikuadratin dulu, jadi A kuadrat plus 6A plus 9, baru dikali 2, 2 kali A kuadrat, 2A kuadrat, 2 kali 6A berarti 12A, 2 kali 9, 18 plus 5, 5-nya dari atas ini ya. Kemudian baru karena dia udah sama, kita gabungkan dia jadi 1, 2A kuadrat plus 12A plus 23 dikurangi, karena dia dikurangi 3A min 5 dari sini tadi. Kemudian kita gabung, min kali 3A berarti min 3A, min kali min 5 plus 5. Nah, kita hitung yang A sama yang A, yang nggak punya A sama yang nggak punya A, yang A kuadrat dengan A kuadrat. Seperti itu untuk contoh soal nomor 5. Kemudian untuk bahan latihan, kalian bisa kerjakan soal ini ya. Kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian kerjakan. Untuk sumber referensi, kalian bisa lihat contoh soal yang nomor 5 tadi. Oke, good luck and keep spirit, dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.